Baik, perkenalkan, saya Irsyadul Hafiz. Saya mahasiswa Teknik Mesin Universitas Diponegoro angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan akhir dari kegiatan magang bersama Kampus Merdeka selama kurang lebih 5 bulan yang saya laksanakan secara langsung di Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir. Pada magang ini, secara garis besar saya mempelajari terkait heat pipe, di mana heat pipe merupakan sebuah inovasi yang dicanangkan dapat menjadi alternatif pada sistem pendingin pasif pada sebuah reaktor nuklir. Hal ini mengapa? Karena keselamatan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan pada pengoperasian instalasi nuklir. Pada dasarnya, saat ini banyak instalasi nuklir sudah mulai mengeliminasi penggunaan sistem pendingin aktif sebagai sistem keselamatan utamanya, yang kemudian mulai digantikan dengan sistem pendingin pasif. Salah satu teknologi sistem pendingin pasif yang dapat digunakan untuk memindahkan flux kalor itu diantaranya ada heat pipe, di mana heat pipe dapat memindahkan flux kalor yang tinggi dari sumber kalor menuju ke pembuangan akhir. Nah, heat pipe itu sendiri atau juga dikenal sebagai pipa kalor merupakan sebuah alat penghantar kalor dari satu bagian ke bagian lainnya dengan sebuah cairan tertentu yang terdapat di dalam heat pipe itu sendiri yang biasa disebut sebagai fluida kerja. Heat pipe terdiri dari beberapa zona yang biasanya terdiri dari tiga, diantaranya ada bagian penguapan yaitu evaporator, kemudian bagian yang terisolasi yaitu adiabatik, dan kemudian ada bagian pendingin yaitu kondensor. Pernyataan ini saya kutip dari jurnal Penn et al. Pada tahun 2024. Panas yang diterima oleh evaporator sendiri itu ditransfer melalui fluida kerja melalui konduksi yang menghasilkan penguapan di permukaan sumbu yang kemudian meningkatkan tekanan lokal pada evaporator yang memungkinkan uap mengalir menuju kondensor. Nah, dapat dilihat pada gambar skematik di bawah, kurang lebih seperti demikian skematik kerja dari heat pipe itu. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari unjuk kerja thermal heat pipe. Di antaranya ada material. Material ini sendiri yang perlu diperhatikan yaitu adalah konduktivitas termalnya, di mana memiliki konduktivitas termal yang baik, maka unjuk kerja termal pada heat pipe itu sendiri akan lebih baik dan lebih maksimal. Karena jika pada material yang digunakan konduktivitasnya kurang baik, maka kalor yang diserap itu juga tidak akan maksimal. Nah, kemudian ada geometri. Eh, Geometri juga mempengaruhi seperti halnya panjang dari evaporator akan mempengaruhi unjuk kerja thermal dari heat pipe itu sendiri. Yang ketiga ada fluida kerja. Fluida kerja ini digunakan melihat dari merit number yang disesuaikan dengan materialnya. Nah, kemudian ada filling ratio, di mana filling ratio ini merupakan acuan pengisian dari fluida kerja ke dalam heat pipe itu sendiri. Nah, ada satu hal yang perlu diperhatikan, di mana ketika filling ratio atau fluida kerja di dalam heat pipe itu terlalu sedikit, maka akan mengakibatkan yang namanya dry out. Nah, namun kasus ini cukup jarang terjadi. Kemudian beban kalor merupakan kalor yang diterima oleh evaporator pada bagian heat pipe yang menjadi sumber kalor pada heat pipe yang berasal dari sumber eksternal. Pada eksperimen ini saya mendapatkan sumber kalor dari 4 heater yang terpasang pada bak air panas. Nah, semakin tinggi beban kalor, maka akan semakin cepat proses pendidih pada evaporator. Kemudian ada tekanan awal. Tekanan ini akan mempengaruhi dari suhu saturasi terhadap fluida kerja. Jumlah non-condensable gas yang menghambat proses kondensasi uap di bagian kondensor oleh media pendingin juga akan mempengaruhi unjuk kerja thermal itu sendiri. Nah, lanjut ada sudut inklinasi atau kemiringan pada heat pipe itu terbagi menjadi dua, di mana ada sudut inklinasi yang menguntungkan dan sudut inklinasi yang merugikan. Nah, satu contoh pada inklinasi yang menguntungkan, di mana ketika loop heat pipe-nya atau heat pipe di setting miring dengan kemiringan tertentu, dengan kemiringan tersebut setelah dilakukan eksperimen dapat menghasilkan unjuk kerja thermal yang maksimal. Kemudian ada faktor korosi yang perlu diperhatikan pada heat pipe, yaitu adalah korosi. Korosi pada heat pipe ini adalah proses kimia yang terjadi pada material tembaga
yang digunakan dalam konstruksi heat pipe. Pada eksperimen ini, kami menggunakan heat pipe bermaterialkan tembaga. Hal ini dipilih karena tembaga memiliki konduktivitas termal yang cukup baik. Korosi pada heat pipe terjadi karena interaksi material logam dan lingkungan seperti udara, air, fluida kerja yang mengalir pada dalam heat pipe. Ada beberapa jenis korosi yang terjadi pada heat pipe, umumnya ada korosi pitting. Korosi ini terjadi pada bagian bawah karena adanya partikel-partikel padat yang berat yang terkumpul mengakibatkan endapan yang mengalami proses korosi. Kemudian ada erosi. Erosi ini terjadi akibat aliran fluida yang cepat, partikel yang padat hingga tumbukan dari fluida-fluida kerja yang terdapat di dalamnya ataupun di luarnya. Korosi galvanis. Korosi ini terjadi apabila lapisan cladding tembaganya sudah rusak hingga terjadi perbedaan potensial antara material cladding dan material dasar. Ada faktor korosi diperhatikan yang mana korosi ini dapat menghambat unjuk kerja dari heat pipe itu sendiri. Makanya dari itu saya melakukan pengujian terhadap material heat pipe untuk mengukur sejauh mana material tembaga ini tahan terhadap korosi. Pengujian ini dilakukan dengan mengambil potongan sampel dari heat pipe itu sendiri yang terbagi dalam beberapa bagian berukuran kecil yang kemudian direndam dengan air garam dengan kadar garam yang berbeda-beda, yang kemudian diamati dalam jangka waktu tertentu dan dianalisis sejauh mana korosi yang sudah terjadi pada sampel tersebut. Pada magang ini saya berfokus pada penelitian mengenai loop heat pipe. Loop heat pipe sendiri merupakan sebuah perangkat perpindahan kalor yang bersifat pasif yang memanfaatkan aliran dua fase fluida kerja untuk menghasilkan kinerja perpindahan panas yang sangat efisien menurut Lee dan Liu dan Meiding pada tahun 2005. Umumnya komponen loop heat pipe terdiri dari bagian evaporator, adiabatik dengan wick ataupun tanpa wick, kemudian ada bagian kondenser. Hal ini tidak jauh berbeda dengan heat pipe sendiri, namun pada uh, bagian yang sangat menonjol yaitu adalah dari segi geometrinya. Karena loop heat pipe memiliki geometri yang berbeda dari heat pipe, di mana heat pipe ini berbentuk loop. Pada magang ini juga kami melakukan perancangan terhadap heat pipe yang berbentuk loop dengan kombinasi ukuran pada bagian wick yang berukuran lebih kecil. Hal ini diharapkan agar uap mengalir melalui bagian adiabatik non-wick saja. Nah, kemudian agar uap dari bagian kondenser yang sudah berubah fase dari liquid menjadi dari vapor menjadi liquid dapat mengalir dengan baik melalui bagian adiabatik wick. Sehingga sirkulasi dalam loop heat pipe ini dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Uh, Secara garis besarnya agar uap dari proses pemberian beban kalor terhadap evaporator tidak menabrak sirkulasi dari liquid yang turun pada bagian wick. Berbicara mengenai wick, wick merupakan sebuah sumbu kapiler, pipa kapiler yang memiliki rongga di mana pada bagian ini terdapat gaya kapilaritas. Sumbu kapiler pada loop heat pipe yang kami rancang memiliki panjang 250 mm atau setara dengan 25 cm dan dengan terdapat pipa kapiler kecil di dalamnya dengan diameter 0,7 mm yang berjumlah sebanyak 88 buah. Berikut proses pembuatannya. Kami melakukan pemotongan dan pengelasan terhadap bagian-bagian loop heat pipe, lalu dipasangkan juga fin yang kemudian setelah proses pembuatannya selesai, kami melakukan tahap pengujian. Di mana pengujian ini bertujuan untuk mengetes kebocoran pada loop heat pipe, mengetes kebocoran pada sambungan-sambungan pengelasan. eh, Diharapkan tidak adanya kebocoran karena ketika adanya kebocoran eksperimen tidak dapat dilaksanakan karena loop heat pipe dijalankan pada kondisi vakum semaksimal mungkin sehingga ketika adanya kebocoran vakum yang maksimal tersebut tidak dapat tercapai. Setelah pengujian kebocoran selesai dan dinyatakan tidak ada kebocoran dan dapat divakum dengan maksimal,
kami melakukan pengisolasian terhadap bagian adiabatik, di mana pengisolasian ini kami menggunakan glass wall yang dililit menggunakan isolasi aluminium. Dapat dilihat pada gambar paling kanan, di mana Looping Web sudah selesai dibuat dan dipasangkan kepada stand. Ini foto diambil sebelum alat eksperimen atau Looping Pipe dimasukkan ke dalam bak untuk proses eksperimen lebih lanjut. Baik, lanjut pada sebelum memasuki tahap eksperimen, kami menyusun matriks eksperimen sebagai acuan kami melakukan eksperimen, di mana terdapat 4 variasi beban kalor, di mana ada 60 derajat Celcius, 70 derajat Celcius, 80 derajat Celcius, hingga 90 derajat Celcius. Dengan sudut kemiringan atau sudut inklinasi 5 derajat, dengan filling rasio 60%, 80%, hingga 100%. Dengan kecepatan udara yang konstan sebesar 2,5 meter per second, dengan tekanan vakum sebesar 2,7 Pascal dengan diameter pipa 0,104 meter. Kemudian sebelum itu kami juga menghitung filling ratio yang akan digunakan pada, di mana kami membuat rumus perhitungannya menggunakan Excel, memanfaatkan Excel, dan membuat pembagian dari 100% hingga terdapat pembagian 20, filling ratio 20% didapatkan dengan uh, fluida kerja dengan filling ratio 2,88 liter, kemudian pada 40% sebanyak 5,76 liter, kemudian 60 sebanyak 8,64 liter, 80 11,52 liter, dan 100% filling ratio pada Lupit Pipe dengan diameter 4 inci ini sebanyak 14,4 liter. Kemudian berikut ada setup dari eksperimen Lupit Pipe ini sendiri. Lupit Pipe terbagi menjadi 3 bagian, di mana ada bagian evaporator yang terendam air, di mana bagian evaporator ini terdapat 5 termokopel untuk membaca suhu, di mana bisa dilihat pada gambar terdapat pada termokopel pada titik TE1, TE2, TE3, TE4, hingga TE5. Kemudian ada bagian adiabatik. Adiabatik tanpa wick memiliki satu termokopel saja, di mana adiabatik ini yang terisolasi dengan glass wall dan isolasi aluminium foil. Kemudian pada bagian kondenser terdapat 3 termokopel pada kondenser vertikal dan 3 termokopel pada bagian kondenser yang horizontal. Jika di total terdapat 6 titik pengukuran termokopel pada bagian kondenser. Kemudian ada 2 termokopel yang terpasang pada bagian adiabatik wick. Kemudian ada 2 selongsong pipa pada bagian atas kanan dan kiri, yang kemudian itu dipasangkan sensor pengukur tekanan yang kita ketahui yaitu sensor pressure transducer. Nah, sensor ini dihubungkan dengan Arduino yang kemudian akan dibaca menggunakan software Relay Aki. Termokopel sendiri itu dihubungkan dengan modul nasional instrumen yang kemudian akan dibaca oleh software pada komputer. Nah, pada bagian bak terdapat 4 heater sebagai sumber sumber panas. Heater yang digunakan memiliki 4 buah, di mana dapat dilihat pada gambar. Kemudian heater ini akan dikontrol oleh perangkat STC. Kemudian ada bagian lain termokopel yang juga mengukur suhu dari bak. Terdapat 3 termokopel pada bagian bak yang terletak pada bagian kanan, tengah, dan kiri. Kemudian ada termokopel yang mengukur permukaan atas dan permukaan bawah dari air. Kemudian ada termokopel yang mengukur udara sebelum melalui fin dan sesudah melalui fin. Next. Pada Looping Pipe berlaku 3 fenomena perpindahan panas, diantaranya sebagai berikut ini. Ada konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas antar molekul tanpa disertai pergerakan aktual dari molekulnya tersendiri.
Nah, hal ini terjadi pada bagian evaporator dari liquid pipe, di mana heater yang memanaskan air hingga airnya panas dan terjadi perpindahan kalor secara konduksi pada bagian evaporator. Kemudian ada konveksi, di mana konveksi ini merupakan perpindahan kalor secara suatu zat dengan disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Nah, konveksi ini terjadi pada fluida kerja yang bersirkulasi pada dalam liquid pipe itu sendiri. Kemudian ada radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi merupakan proses perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk rambatan gelombang tanpa memerlukan adanya zat perantara. Nah, pada distribusi suhu transien didapatkan setelah kita melakukan eksperimen, di mana output dari eksperimen sendiri menghasilkan sebuah file Excel yang datanya kemudian kami olah menggunakan software Origin. Pada uh, tampilan ini saya menampilkan uh, hasil eksperimen berupa distribusi suhu transien. Pada grafik distribusi suhu transien ini, saya menganalisa pengaruh beban kalor terhadap unjuk kerja thermal liquid pipe itu sebagai sistem pendingin pasif instalasi nuklir. Uh, Pada grafik ini dapat dilihat suhu fluida kerja akan meningkat cukup signifikan dengan cepat setelah evaporator menerima beban kalor hingga kondisi steady tercapai. Nah, uh, dapat lihat grafiknya meningkat cukup signifikan hingga sebelum memasuki posisi steady dia terus meningkat. Kemudian masuk kepada posisi steady. Steady merupakan keadaan di mana sirkulasi pada liquid pipe sudah berjalan secara kontinu yang terjadi secara alamiah. Pada keadaan ini, uap yang dihasilkan dari bagian evaporator naik ke bagian kondensar. Nah, untuk kondensasi dan kondensat kembali ke evaporator. Kondisi ini memiliki bentuk yang hampir sama, walaupun beban kalor yang diberikan bervariasi atau berbeda-beda. Pada gambar ini terlihat bahwa semakin besar beban kalor yang diberikan dapat mempercepat tercapainya kondisi yang steady. Suhu pada evaporator akan mendekati suhu beban kalor yang diberikan pada air. Ini diakibatkan karena liquid pipe berbahan dasar tembaga yang merupakan konduktor yang sangat baik. Nah, berdasarkan gambar ini, kalor yang diserap oleh evaporator dan kalor yang diserap dapat dibuang dengan baik pada bagian kondenser. Ini dibuktikan dari suhu evaporator yang tinggi menurun saat pada bagian kondenser. Yang mana pada saat ini tuh kondenser uap evaporator berubah fasa menjadi cair dengan baik. Dan dapat diketahui bahwa evaporator pada filling ratio 100% paling lama dan meningkat suhunya ini diakibatkan karena semakin banyaknya volume fluida kerja, semakin lama proses pendidihan dibanding filling ratio yang sedikit atau 20% dan 60%. Kondenser dengan filling ratio 100% ini memiliki suhu yang tinggi. Suhu pada kondenser dipengaruhi oleh panas yang naik dari evaporator. Heat pipe pada filling ratio 100 dengan beban kalor 90 derajat Celcius menghasilkan nilai tahanan termal terkecil dengan nilai sebesar 0,01197 derajat Celcius per watt. Hasil eksperimen tersebut menunjukkan unjuk kerja termal terkecil didapatkan ketika heat pipe dioperasikan pada filling ratio 100% dengan inklinasi 5 derajat pada kecepatan udara 2,5 meter per second dan suhu 90 derajat Celcius. Semakin besar filling ratio dan semakin besar beban kalor yang diberikan pada evaporator, heat pipe akan menghasilkan uap lebih banyak dan gelembung air dari proses pemanasan tersebut. Nah, sehingga gelombang dan upaya akan meningkatkan laju penguapan dan mempercepat tercapainya suhu steady. Selain pada aspek perpindahan panas, terdapat implementasi dari ilmu mekanika fluida di mana pada heat pipe bilangan Reynolds digunakan untuk menentukan aktivitas perpindahan panas dan aliran fluida. Heat pipe menggunakan pipa yang berisi fluida kerja berbeda suhu untuk mentransfer panas.
Bilangan Reynolds digunakan untuk menentukan kecepatan aliran fluida dan viskositas fluida yang mempengaruhi perpindahan panas tersebut. Dalam loop heat pipe, bilangan Reynolds digunakan untuk menentukan efektivitas perpindahan panas dan aliran fluida. Loop heat pipe menggunakan wick berupa pipa kapiler yang berfungsi sebagai media perpindahan panas. Pada loop heat pipe juga terjadi sebuah aliran di mana pada mekanika fluida kami mempelajari dua aliran, di mana ada aliran laminar dan aliran turbulen. Di mana aliran laminar atau laminar flow itu terjadi saat kecepatan fluidanya yang rendah dan alurnya yang halus. Jadi berbeda dengan turbulent flow atau aliran turbulen, di mana aliran ini terjadi ketika kecepatan fluidanya tinggi dan adanya partikel fluida yang saling bertabrakan, sehingga dapat dilihat animasinya pada gambar di samping. Pada aspek termodinamika terdapat implementasi ilmu sebagai berikut, di mana dapat dilihat pada gambar berikut menunjukkan siklus termodinamika heat pipe, di mana fluida kerja di evaporator dalam bentuk cairan kompresi atau compression liquid pada suhu T1. Ketika berubah menjadi uap, ia menjadi uap dan kemudian meninggalkan evaporator pada suhu T2 sebagai uap saturasi atau superheated. Nah, perbedaan tekanan uap antara evaporator dan kondenser menyebabkan uap menuju kondenser dalam bentuk saturasi atau campuran. Kondensasi menyebabkan kondensat turun sebagai cairan saturasi melalui bagian adiabatik. Pada akhirnya, cairan ini meninggalkan adiabatik sebagai cairan kompresi menuju evaporator, atau disebut juga compression liquid menuju evaporator. Tekanan dalam sebuah sistem dua fasa yang berada dalam kesetimbangan akan berubah jika suhunya berubah juga. Implementasi dari ilmu teknik pengaturan. Dari eksperimen ini juga terdapat instrumentasi eksperimen, di mana eksperimen ini memanfaatkan beberapa software, di mana salah adalah LabVIEW. LabVIEW ini merupakan software atau instrumentasi virtual hasil dari produksi Nasional Instrumen yang digunakan untuk mengotomatisasi sistem pengukuran. Nah, di mana LabVIEW ini memiliki banyak sekali fungsi interface yang dapat digunakan oleh penggunanya, sehingga LabVIEW merupakan suatu pilihan yang cukup recommended pada lingkungan otomatisasi. Monitoring data berupa suhu pada bagian-bagian loop heat pipe dilakukan dengan memanfaatkan sistem akuisisi data Nasional Instrumen yang dihubungkan menggunakan software review, di mana LHP tersebut dipasangkan 24 titik pengukuran ya, yang dipasang termokopel yang bertipe K. Nah, dapat dilihat berikut merupakan modul Nasional Instrumen 9213. Pada eksperimen ini kita menggunakan modul ini, yang kemudian modul ini tuh dipasangkan pada modul chassis DAKI National Instrument 9185, di mana data input dari termokopel yang sudah dipasangkan akan diolah dan diubah sinyalnya dari sinyal analog menjadi sinyal digital yang kemudian diakuisisi data agar dapat terbaca oleh komputer. Pada step ini kami merangkai termokopel berdasarkan susunan yang sudah kami buat sebelumnya, di mana pada satu modul terdapat 16 kanal input termokopel yang dapat dimasukkan oleh termokopel. Pada pemrograman virtual instrumennya dilakukan menggunakan software LabVIEW. Pada perancangan ini modul CDAKI NI 9185 sebagai interface yang terkoneksi dengan modul NI 9213. Sensor yang digunakan di sini yaitu termokopel tipe K yang terpasang sebanyak 24 buah pada eksperimental loop heat pipe. Kemudian program dibuat pada LabVIEW, dilakukan pada blok diagram yang dapat dilihat pada gambar 1.11 dengan user interface-nya yaitu front panel, di mana front panel ini digunakan untuk melihat atau memonitoring dalam berjalannya eksperimen. Sebelum memasuki eksperimen, kami melakukan karakterisasi dan quasi steady state.
di mana tahap ini perlu dilakukan terhadap perangkat yang akan digunakan seperti thermocouple, pressure transmitter. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan data yang kemudian dapat kami analisa untuk mengetahui estimasi waktu pada satu kali eksperimen. Selain ini, tahap ini juga dapat menjadi tolak ukur terhadap keakuratan sensor yang digunakan dan mengetahui apabila terdapat gangguan pada sensor yang digunakan dan dapat mengambil tindakan yang tepat. Uh, apakah itu untuk mengganti termokopel yang bermasalah ataupun menganalisa bagian mana yang terdapat error atau trouble. Nah, kemudian termokabel tipe K yang digunakan ini eh, dilakukan pengujian steady state terlebih dahulu, di mana steady state, kuasi steady state ini melakukan pengukuran suhu air pada bak yang di mana suhu air tersebut dijaga dijaga konstan sedemikian mungkin. Bak ini memiliki ukuran 30 cm kali 10 cm dikali 50 cm. Pengujian ini dilakukan dari pukul 8 pagi hingga jam 4 sore, kira-kira selama 8 jam dengan menggunakan modul NI 9213. Dan kemudian sama seperti eksperimen, dari kuasi ini akan dihasilkan sebuah data berupa Excel yang kemudian akan diolah dan dibuat grafik distribusi suhu transient dan kemudian dianalisa seperti apa karakter dari pembacaan suhu dari termokopel ini. Kemudian ada sensor tekanan, di mana di sini kami menggunakan pressure transmitter atau pressure transducer. Sensor ini digunakan pada dua bagian, yaitu yang terletak pada selongsong atas bagian kanan dan kiri, di mana sensor ini bertugas untuk mengukur dan mendata secara otomatis tekanan yang terdapat pada bagian dalam loop heat pipe itu. Nah, uh, pressure transducer ini akan dihubungkan dengan modul Arduino yang kemudian akan diprogram oleh Arduino sehingga dan kemudian ditautkan dengan software PLX di Aki sebagai software membaca atau menampilkan data dari pembacaan sensor tekanan itu sendiri yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kami juga membuat kalkulator berbasis Python di mana Python merupakan sebuah bahasa pemrograman yang sederhana yang bersifat open source. Nah, dalam hal ini kami memanfaatkan Python untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat mempermudah proses pengolahan data, di mana aplikasi ini dapat menghitung secara otomatis dan menghasilkan output berupa file Excel. Nah, di mana di sini dapat dilihat pada gambar di sini terdapat codingan yang saya gunakan pada pengkodingan menggunakan Python hingga menghasilkan output aplikasi yang dapat dilihat pada gambar berikut perhitungan Python, dan pada gambar di tengah terdapat uh, visual dari aplikasi itunya sendiri, di mana aplikasi ini digunakan untuk mendapatkan hasil dari pengolahan data secara otomatis. Nah, pada gambar ujung sebelah kanan merupakan sebuah data hasil dari pengolahan oleh perhitungan aplikasi berbasis Python ini. Sekian dan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh stakeholder yang terkait. Semoga laporan magang ini dapat berguna dan juga dapat memenuhi parameter penilaian dosen penilai sebagai salah satu syarat dalam proses pengajuan konversi nilai. Sekian dan terima kasih.